Yesus itu tidak ada urusan mematahkan salib, tidak ada urusan membunuh babi, dan juga tidak ada urusan dengan pajak. Karena Tuhan Yesus itu bukan dirjen pajak, gitu loh. Dia adalah raja yang akan datang dalam kemuliaannya. Beda dengan Nabi Isa. Kalau saudara-saudara mau mengatakan Nabi Isa sesuai dengan yang diimani, silahkan. Kita tidak dalam rangka mengatakan itu salah. Tapi Nabi Isa dan Tuhan Yesus memang adalah dua orang yang berbeda, ya, bukan orang yang sama. Itu dari sisi kedatangannya yang kedua kali. Itu barangkali, Pak. Silakan. Oke, kita sambut dulu ya, sebentar ya. Pak analis siapa ya? Selamat malam. Ya, analis opinion. Ya, silakan, Pak. Ya, sharing saja. Sosok daripada yang bernama Yesus itu pada masa itu sangat banyak. Ada beberapa literatur mengatakan pada saat itu kan nama seorang Nazaret di sana menggunakan pada umumnya menggunakan bahasa Yunani. Itu ada dialeknya, panggilnya Iosu. Nah, pada hari itu ada sekitar 8% yang bernama yang sama. Nah, kisah daripada untuk umat Kristiani itu wajib dengan kacamata gereja untuk melihat siapakah Yesus itu. Karena Yesus itu adalah seorang sosok yang populer sampai hari ini, dan itu digunakan oleh berbagai agama. Kita sibuk ngurusin cuman agama A dan B, B dan A, A dan B. Di negeri lain banyak. Lah, apa bedanya dengan kalangan Kristiani? Agama dibagi dua besar. Satu adalah agama untuk halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Agama untuk diimani. Dan yang lainnya agama sebagai digunakan. Jadi banyak orang yang menggunakan bukan untuk diimani. Nah, di dalam penggunaan agama dibagi lagi. Yang paling tidak elok adalah memperalat. Itu berbeda, Pak. Kalau pengguna itu adalah kajian-kajian ajaran keimanan digunakan secara akademis, tidak masalah. Bapak guru, ibu guru di sekolah SD, SMP, SMA menggunakan kitab suci itu. Tetapi tidak untuk berritual. Agama itu berbeda. Jadi pembedaan yang paling signifikan tentang yang kita bahas siapapun orangnya sampai 2000 tahun sangat populer ngetop di dunia, yang sosoknya yang mau dikata Yesus, Isa, Iso, Hamasiah, Almasih apa segala, mendeskripsinya itu di gereja untuk diimani. Karena barang yang sama, sosok yang sama, banyak pengguna yang lainnya untuk kepentingannya. Di mana describe-nya, perincian daripada Yesus yang sesungguhnya yang diimani, dan itulah yang dikatakan kalam menjadi manusia, sabda menjadi manusia. Silakan cari rujukan ayatnya semua. Itu rumusnya ada di pengakuan iman, kredo, syahadat. Di luar itu bukan yang dimaksud oleh believer, follower, para pengikut Kristus itu. Karena telah dirumuskan bentuk wujud dengan konkret. Bapak ini ngomong apa ya? Bingung saya, Pak. Pak, bahasanya kan tinggi-tinggi lah, Pak, yang bisa dicerna masyarakat umum aja. Describe apa? Bapak yang sederhana aja ngomongnya, Pak. Biar ini saya baca di private chat, di live chat, bingung semua, Pak. Bapak ini ngomong apa gitu loh.
ngomong yang sederhana aja Pak, bahasa sehari-hari. Jadi kita sama-sama bisa nangkap apa yang Bapak mau maksudkan gitu loh Pak. Silakan. Oke lah, iya, makasih. Pembahasan Yesus banyak yang menggunakan, itu jelas dari berbagai pihak. Suaranya Pak putus-putus. Nggak lancar-lancar. Yesus yang dibahas berbagai pihak, yang dikira satu sosok, ya. Yang membedakan adalah kisahnya, bukan nama, bukan sosok secara wujud manusianya, bukan. Kisahnya. Karena setiap pihak berbeda-beda mengkisahkan sosok yang katanya lahir di Bethlehem, mati di Golgota, maka terangkat dan lain-lain. Itu kisahnya yang terpenting. Karena banyak pihak mau dikatakan dia sosok, mau dikatakan dia komunitas agama kah, komunitas apakah namanya, banyak menggunakan sosok yang bernama Yesus itu, gitu. Yang dimana tadi saya katakan ada sekitar 8% jumlah manusia pada hari itu namanya sama juga, kayak begitu. Lah, Jadi poinnya apa Pak? Yesus, kenapa? Jadi poin intinya apa Pak? Intinya adalah harus bedakan dulu siapa yang membawakan kisah Yesus yang diperdebatkan, katakanlah yang paling ramai oleh kedua belah pihak. Ada yang mengatakan itu Isa adalah begini. Kalau Yesus adalah gini. Nanti ada yang pakai bahasa Inggris, Jesus adalah begini. Nah, sekarang kan ada kelompok yang mengimani Yesus itu. Kan ada juga kelompok orang yang bukan untuk diimani Yesus itu. Itu yang harus dibedakan, Pak. Karena Oke, Pak, jadi setiap udah Pak. Oke. Gini Pak, saya potong pembicaraan Bapak ya. Sama. Hanya orang Kristen bodoh yang tidak tahu mengerti siapa itu Yesus. Bukan karena kita mengenal Yesus, ada orang ini punya nama Yesus, ini Yesus, salah Pak. Bukan. Kita orang Kristen itu baca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki. Itu namanya penggenapan. Nubuatannya. Nanti penggenapannya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penggenapannya itu semua benang merah. Jadi kalau kita bicara secara psikologi atau bicara secara bahasa Indonesia tinggi atau kita bicara secara kejiwaan, nggak kena dengan Alkitab Pak. Ilmu manusia, pikiran manusia tidak bisa digabungkan dengan kitab suci. Jadi kita harus membaca kitab suci. Untuk itu kitab suci itu tidak ada dikasih tahu bilang ini Yesus begini ada di ayat ini, nggak ada. Jadi kita dituntun untuk membaca Alkitab supaya kita bisa dapatkan hikmat untuk kita tahu bahwa oh penggenapannya di sini, nubuatnya di sini, penggenapannya di sini. Itu Pak. Jadi kita mengatakan Yesus itu bukan Isa bukan karena masalah itu. Masalahnya itu adalah kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan karena semua ada nubuatan tentang datangnya Sang Juru Selamat. Makanya kita yakin dengan iman, bukan iman hanya percaya. Bukan karena kita disuruh baca Alkitab baru kita enggak. Kita enggak mendengar orang, kita baca Alkitab, baru kita bertanya sama orang yang lebih tahu dan minta tuntunan Roh Kudus. Baru itu kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka juga udah baca Alkitab tapi hanya baca sekedar baca karena memang mereka botol. Botol itu kan kayak begini Pak, botol. Nah, botol kan bunyinya begini Pak. Nah, itu botol kosong. Kalau ada air kan bunyinya begini Pak. Nah, itu bunyi. Beda Pak. Jadi perbedaan Isa dan Yesus itu kami semua apologet Kristen dan berkata bahwa berbeda. Ada hamba Tuhan juga katakan bahwa Yesus dan Isa sama karena dia botol, pendeta botol. Karena dia tidak baca Alkitab baik-baik. Jadi gitu Pak ya. Jadi pendeta juga harus baca Alkitab baik-baik, minta hikmat. Tidak ada satu manusia yang bisa hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Hanya minta tuntunan Roh Kudus, hikmat, supaya kita bisa baca. Oh ini di sini, penggenapannya di sini, nubuatannya di sini, gitu Pak. Kalau kita mau sama-samakan seperti tadi Bapak sampaikan, itu nggak kena Pak. Nggak kena dengan firman Tuhan. Jauh sekali. Firman Tuhan tidak bisa dipakai untuk pakai logika,
pakai melihat situasi. Tak apa ya. Oke, saya angkat. Silakan Ibu Sufiatul, silakan. Silakan komentar Bu Sufiatul. Undang Pak Mimin lagi ya. Bu Sufiatul. Sudah selesai nih Pak. Sudah. Silakan. Waktunya untuk Bu Sufiatul. Undang Pak Mimin ya. Suruh Pak Mimin masuk lagi. Aku mau share. Oh, silakan. Kemarin yang dikatakan surah Maryam, surah 19 ayat 30. Ya, Ini adalah Qur'ano.com. Bisa kelihatan Pak Bom di layar, mungkin bisa ditampilkan. Bisa. Masih besar sedikit lagi, Bu. Masih besar lagi, Bu. Ya. Kontrol baru kasih dorong ke depan aja. Ini sudah besar nih Pak. Atau kalau di handphone Masa kurang besar? Saya cek dulu. Oh, teman-teman di handphone bisa lihat nggak? Sudah bisa kelihatan itu, bisa di zoom. Bisa di zoom. Ya. Oke, lanjut Bu. Ini adalah Qur'ano.com. Ini terjemahannya kata per kata. Kala ya, he said, past tense ya. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris ya itu derita lu gitu ya. Indeed I am a slave of Allah. Ini bacanya dari kanan ke kiri. He gave me. Teman-teman bisa lihat nggak? Tahu nggak artinya he gave me? Give, given. Gave itu adalah past tense. Atania artinya sudah diberikan, telah diberikan. Scripture telah diberikan apa? Kitabah. Anda lihat di sini nih. Diberikan apa? Kitabah. Tulisan, apapun bentuknya. Tapi kalau menurut Quran bentuknya adalah suhufan atau lembaran-lembaran suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. And made me. Ya, ini yang menerjemahkan Saudi Arabia. Made me artinya made. Artinya ini past tense. Dia telah menjadikan aku a prophet. Sekarang ini akan saya, kalau Anda nggak bisa bahasa Inggrisnya, akan saya Google Translate. Bisa kelihatan ini? Bisa. Yes. Aduh. Apa? Putus Kelihatan ya, tadi. Pak? Putus. Lanjut. Oh, betul. Ya, oke. Ya, ini tadi saya langsung Google Translate. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, he has given me scriptures and made me a prophet. Bahasa Indonesianya apa itu? Dia telah. Ya. Ini namanya past perfect tense. Ya, he has given me itu past perfect tense. Dia telah memberi saya kitab suci dan menjadikan saya seorang nabi. Sekarang kita lihat. Ini adalah terjemahan Departemen Agama. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, bukan dia akan. Akan itu dalam kurung artinya dia memasukkan interpretasi atau tafsirannya. Ya, karena cerita ini nggak masuk akal. Ada seorang yang diberikan kitab pada waktu akan itu nanti ya, sama dengan nanti. Betul. Diberikan. Iya. Ya, jadi dia telah, he has given me scriptures, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Sekarang ini kita lihat, ini terjemahan Kementerian Saudi Arabia. Isa berkata, sedang dia berada dalam buayanya tengah menyusu. Masih menyusu, nanti saya lihatin tafsirnya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi Isa itu lagi menyusui. Karena dia baru beberapa hari dibawa dari Maryam, itu baru melahirkan beberapa hari. Kalau kita lihat konteks daripada surah Maryam ini. Dia menetapkan untuk memberiku kitab, yaitu Injil, dan menjadikan seorang nabi. Semua di sini hanya yang menerjemahkan akan itu adalah Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz. Ya, ini lihat nih, akan. Tetapi sebenarnya yang lain tidak ada yang menerjemahkan akan. Ya, dia sudah memberiku kitab Injil atau dia memberiku kitab Injil. Nah, sekarang kita lihat altafsir.com. Anda lihat ini adalah tafsir Ibn Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Jesus then spoke to them. Yesus lalu berbicara kepada mereka, Isa ya, ini supposedly bukan Yesus. He spake, lo lihat, I am the slave of Allah, aku Abdullah. He had given me the scripture, dia telah, he had given, he taught me, teach, taught. Taught itu adalah bentuk past tense daripada kata teach atau mengajar. Jadi Allah mengajar Nabi Isa, Torah dan Injil while still in my mother's womb. Tahu nggak artinya ini?
ketika Isa masih berada di dalam kandungan ibunya. Semua tafsir mengatakan demikian. Anda buka tafsir Al-Jalalain, Al-Qurtubi Al-Jalalain, Al-Qurtubi At-Tabari. Ya, Anda bisa buka semua tafsir. Jadi Allah mengajar kita menggunakan pena atau tulisan. Nanti di ayat lain dikatakan, ingatlah Isa ketika aku mengajar kamu dengan tulisan. Jadi Isa diajar dengan tulisan pada waktu masih dalam kandungan ibunya. While still in my mother's womb. Ini adalah tafsir Ibn Abbas. Sekarang kita lihat. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang. Ini terjemahan Indonesia. Oh, sebentar. Aku tadi udah buka. Oh, ketutup ini. Sebentar ya, aku buka tafsir Ibn Katsir. Ini yang lucu nih, teman-teman. Tafsir Ibn Katsir. Teman-teman udah pernah baca belum nih? Belum. Yuk baca aja. Udah, Bu. Saya udah. Oh, ya. Aduh, kok bahasa Arabic kita, let's see in English ya. Tadi udah saya siapin. IbnuKatsirOnline.com itu. IbnuKatsirOnline. Kalau di tafsir online www.ibnuKatsirOnline.com. www Ibnu Katsir online-nya sambung, Pak? Sambung. Online.com. Tadi udah aku buka ketutup. Oh. Nggak bisa, Pak. Ini saya punya ini sangat secure. Kalau dia nggak secure nggak bisa buka. Bentar. Ini sebentar ya. Tafsir ini. Nah, ini tafsir Ibn Katsir. Tadi aku buka di mana ya? Bu, kenapa ditutup itu, Bu? Apanya ditutup? Itu tadi sudah ditutup lagi ya. Oh, tadi nggak bisa buka, Pak. Sambungan saya ini kan sangat secure. Kalau dia ininya nggak secure nggak bisa. Bentar. Tadi aku udah buka sih. Sebentar ya. Aku tadi buka di mana ya? Coba dari sini ya. Kita lihat surah Maryam. Tafsir Ibn Katsir verse Nah, ini teman-teman. Jadi sama ya, tafsir Ibn Katsir mengatakan apa? Verily sesungguhnya I'm Abdullah, kata Isa, I'm the servant of Allah. He has given me, dia sudah memberikanku kitab, ya, dan telah menjadikan aku seorang nabi. Dan lucunya di sini di tafsir Ibn Katsir itu dikatakan Isa itu masih nyusu, terus dia itu melepas, habis nyusu terus dia tuh ngelepas dari susuannya terus ngomong sama orang-orang itu. Ini ada loh di sini loh. Sebentar. Bu. Ya di sini juga ada kesalahan ya. Maryam disebut saudara perempuan Harun. Nanti Pak Bom juga bisa menjelaskan itu. Sebentar. Nah ini orang-orang berkata, how can someone speak who is in the cradle? Bagaimana kita bisa bicara dengan anak yang masih kecil dalam buayan? Dia tuh masih bayi, masih balita. Ya, kemudian Isa berkata bla 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 ini I am Abdullah tadi itu. Ya, terus saya nah ini teman-teman bisa lihat nih. This was a declaration of innocence for his mother. Jadi ini Isa ini bicara karena dia itu menguatkan bahwa ibunya itu bukanlah seorang pezinah, begitu ya. Kemudian Nauf al-Bikali, ini Anda bisa lihat. When they said what they said to his mother, jadi ketika orang-orang Yahudi itu bertanya kepada ibunya, Anda lihat nih. Nabi Isa was nursing from her breast, masih nyusu. At their statement, jadi ketika Isa berkata-kata, he released the breast from his mouth. Jadi dia melepas mulutnya dari payudara ibunya.
kemudian recline on his left. Jadi dia bersandar di sebelah kiri. Kemudian Isa berkata, "Verily, sesungguhnya I am Abdullah, dan dia telah memberikanku kitab and made me a prophet." And he continues speaking, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi, Pak Chiller atau Pak Timothy hafal nggak ya yang sebentar saya cari ya, katakan Allah mengajar Isa. Ingatlah hai Isa. Pak Chiller tahu nggak? Saya nggak hafal. Teman-teman Gila bisa aja, bantu. Bu. Teman-teman Bu tolong. Sophie. Bu Sophie. mana, Bu? Isa. Al-Quran atau apa? Al-Quran sang penggugat. Sebentar. Bu Sepyatul. Ya. Nanti Ya, biar ya. ada teman dari Pak Mimin datang dulu, baru Ibu jelaskan, Itu- boleh ya Bu ya? Itu 500 berapa tadi tuh? Udah kelewat, Bu. Kelewat. Dari ke atas tadi. Surah Al-Maidah itu. Nah, ini. 110. Ya itu. Jadi Allah berkata, ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis. Sorry. Kamu dapat berbicara dengan manusia waktu masih dalam buayan. Ya, kalau sudah dewasa ya pasti bisa bicara dong, kalau nggak bisu, ya kan? Dan di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil pada waktu apa nih? Pada waktu masih dalam kandungan. Ini lihat nih. Ini adalah tafsir Ibn Abbas, surah 19 ayat 30. He taught me, Allah mengajarku Torah dan Injil while still. Pada waktu aku masih in my mother's womb. Pada waktu aku masih di dalam rahim ibuku. Jelas ya teman-teman, sesuai dengan surah Al-Maidah 110 ini. Jadi Allah mengajar menulis, karena Allah itu selalu mengajar dengan menggunakan kalam atau pena. Sesuai dengan surat Al-Alaq. Ya. Jadi orang yang mengatakan dengan kata-kata jorok, maaf saya kalau di keluarga saya nggak ada Pak, bom-bom saya dari kecil sampai udah gede, sampai udah punya anak sampai segala macam, itu tidak pernah mendengar keluarga saya, orang tua saya berkata-kata kotor seperti yang dikatakan Pak Mimin kemarin. Jadi itu bukan kebiasaan di dalam keluarga saya. Jadi saya sudah membuktikan ya, bahwa Isa itu diajar pada waktu masih dalam kandungan menulis. Ya, sesuai dengan Al-Maidah 110 ini. Ya, Isa itu yang ya? saya mau sampaikan lebih dulu, Oke, Bu. Pak Bomo. Nanti Jadi Pak memang dulu, Bu. Isa ini Nanti- berbeda dengan